Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat sore dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi Misa Arwah mengenang 40 hari berpulangnya kakak, mami, oma kami yang tercinta, Distinction Lady Lita, dan mengenang 6 tahun berpulangnya kakak, papi, opa kami yang tercinta, Stefanus Leong, rumah Bapak di surga. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Hieronymus Papantro, OFM Kapusik. Sesaat lagi perayaan Ekaristi akan dimulai. Untuk itu dimohon semua alat komunikasi untuk diaktifkan sementara atau dalam posisi silent, sehingga perayaan Ekaristi sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat. Sekarang marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga, pada sore hari ini kita berhimpun sebagai satu komunitas umat beriman dalam rangka mengenang dan terutama mendoakan 40 hari kepergian Ibu Justin Lintang dan 6 tahun Bapak Stefanus Leong. Kita menyatukan hati kita bersama dalam perayaan Ekaristi sore ini agar orang tua yang kita cintai ini boleh menikmati kebahagiaan sukacita bersama dengan para kudus di surga. Dan karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk perayaan ini dengan bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesali kekurangan kelemahan diri kita agar nanti pantas kita boleh meneruskan perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang melalaikan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kudus, dan kepada saudara sekalian
Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa dari orang tua kami, Ibu Jusin Metilintang, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu menghadapmu, dan juga 6 tahun berpulang dengan Bapak Stefanus Leo. Berkenanlah pula sekarang ini menerima orang tua kami ini ke dalam kerajaan yang abadi. Kami mohon pula berkat-Mu bagi seluruh keluarga dan kami semua yang ada di sini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas-tugas dalam perjalanan dunia. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menasihatkan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah hidupku seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Demikian kata Tuhan.
Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melaksanakan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan padang gurun selama 40 tahun yang dialami oleh bangsa Israel sejak keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah yang dijanjikan, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Kita boleh mengatakan itu sebagai sebuah perjalanan pemurnian bagi bangsa Israel untuk siap memasuki tanah yang dijanjikan itu. Perjalanan padang gurun itu sekali lagi bukan perjalanan yang gampang. Siang hari panas luar biasa, dan malam hari dinginnya juga luar biasa. Itu dari segi cuaca, belum lagi dari segi ancaman dari binatang buas. Jadi kata saudara-saudara terkasih, itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. Tetapi disitulah ujian bagi bangsa Israel harus kelayakan mereka untuk memasuki tanah terjanji. Pada kesempatan sore hari ini, kita bersama berkumpul di sini untuk mengenang dan terutama mendoakan orang tua kita, Ibu Justin binti Lintan, yang telah 40 hari dipanggil oleh Tuhan. Walau kita percaya bahwa siapa saja yang memiliki iman kepada Yesus akan memperoleh kehidupan abadi sebagaimana dijanjikan, tetapi mungkin barangkali ada satu lain hal yang mungkin masih menghalangi perjalanan hidup kita ini, dan itulah kita bersama sore hari ini berkumpul di sini. Tidak ada keraguan bagi iman kita untuk mengimani apa yang telah Tuhan katakan, terutama dalam bacaan Injil yang baru tadi kita dengarkan bersama. Semua yang datang kepadaku, tidak seorang pun akan kubuang. Yesus menegaskan itu kepada kita karena Dia datang ke dunia bukan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusnya. Apa kehendak Dia yang mengutusnya itu? Ialah supaya barang siapa yang telah diberikan oleh Bapa itu kepadanya, seorang pun jangan hilang, melainkan supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam iman yang sama, kita berkumpul bersama sore ini berdoa memohon agar orang tua kita yang dalam 40 hari dipanggil Tuhan boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan pada hari ini. Siapa saja yang percaya tidak akan buang, melainkan akan memperoleh
kehidupan yang kekal. Kali ini tidak ada keraguan kita tentang apa yang Tuhan janjikan. Secara personal saya tidak mengenal ibu kita ini, tetapi justru karena itu mari sekarang kita mendengarkan beberapa kesaksian dari anggota keluarga. Terima kasih Romo Menurus Mahathir Komisi. Selamat sore. Kami bersama keluarga bersyukur bisa hadir bersama seluruh saudara-saudari khusus teman-teman kami dan juga teman-teman kami, dan juga kita anak-anaknya bersyukur bisa berkumpul seluruh saudara-saudari bisa hadir di sini dari keluarga kami dan juga keluarga kami. Hanya sedikit yang akan kami sampaikan secara khusus sebagai anak kami dari Fani, Ode, saya, Ode dan Doni. Kita bersyukur karena lahir dan dibesarkan oleh Papi dan Mami dengan seluruh keterbatasan yang ada sampai 4 miliar Papi 6 tahun lalu dan 40 hari lalu di rumah kita harus sebelum di rumah sakit harus meninggalkan kami. Sedikit cerita aja, Papi itu merantau ke Jakarta sesuai informasi dan cerita dari keluarga Papi dan juga dari Konteti, adik Papi. Itu tahun 67 datang ke Jakarta di Pelabuhan Priuk hanya menggunakan satu ransel baju dan buku-buku. Di sana dia diterima dan bertemu dengan Om Kaki dan sudah dipanggil Tuhan sudah dahulu, dan disitulah dia bertemu pertama kali juga dengan Bapak Sindi Ustaz atau Om Sindi yang pernah juga bertugas melayani di sekolah asis ini. Di pelabuhan Bapak hampir beberapa bulan bekerja dan membantu teman-teman orang timur di sana sebagai pekerjaan yang banyak hal serabutan. Artinya apapun yang bisa dikerjakan oleh Bapak, dan mereka tinggal di satu barak. Kalau saya kasih tanya luar biasa, tidurnya bertumpuk-tumpuk, dan di situ Bapak hampir mungkin 3 bulan lalu melamar bekerja di Strada Jalan Gadang. Disitulah Bapak bekerja sebagai guru honor dan bekerja dari guru SD sampai SMP kira-kira 2 tahun 3 tahun, lalu bertemulah dengan Mami untuk SMA, dan disitulah mulai buku-buku cerita mulai bertumbuh, dan Papi itu dan Mami akhirnya menikah di tahun 1972. Dan sebelumnya ada cerita lucu juga, mereka menikah di saat juga masih banjir. Jadi semua tamu yang datang di atas air yang kira-kira selutut mereka datang, tapi pesta tetap berlanjut. Dan di rumah Oma di Santa Terina di sana itu sampai tahun 71 di sana, dan tahun 72 lahirlah kakak kita tercinta Agustina Stefani Leon. Nah, kakak kami ini memang tubuh besar yang luar biasa, dari sangat terbatasan sekali di Tanjung Priok sana. Lalu dibawalah kami oleh Papi dan Mami ke Tebet di sini, dan tinggal di depan persis Pak Mariadi. Disitulah tinggal Papi yang pertama kali. Lalu umur
Mami kira-kira 6 bulan waktu itu. Setelah itu, sebelum tinggal di sini ada kita juga di Strada itu ada Romo Jansen datang ke sana dan minta Papi melakukan karya pelayanan di sekolah sini. Dan dari tahun 72 ke sini, tahun 73 Bapak mulai karya pelayanan di sekolah Santo Fransiskus Asis ini. Tahun 75 lahirlah kakak istri yang kedua, Pak Ibrahim Leong. Di situ kami tinggal, sudah pindah dari depan rumah Pak Mariadi itu di belakang Asisi Tembok. Di sebelahnya saya pernah bertetangga dengan Pak Suhadi. Jadi saya masa kecil dengan Siska waktu itu. Nah, di situ dengan banyak cerita yang ada. Tahun 77 lahirlah satu makhluk dan saya sendiri. Saya lahir di sekolah Asis ini di dalam. Saya nggak tahu di dalam di mana, apakah khusus masa sekarang atau di mana. Karena waktu itu saat itu Asis ini masih tanah terbuka, jadi sekolahnya belum bagus seperti saat itu. Dan Bapak, Ibu benar-benar luar biasa membesarkan kami. Dan apalagi Bapak itu sangat keras. Titik kanan kiri saya sekarang tidak hilang bekasnya apa-apanya karena saking sayangnya, dan itu kayaknya tidak dirasakan oleh dulu. Tapi yang paling keras, tapi yang paling sangat terasa cintanya sebenarnya kakak kami. Karena kakak kami ini luar biasa. Kalau kami yang laki-laki itu selama bisa tinggal dan berteman sama teman-teman Yasisi atau Komika itu dibiarkan, malah dianggap baik, yang penting nakal di Asisi. Kalau kakak-kakak kami itu sangat melindungi, jadi temboknya terlalu tinggi dan kakak kami itu benar-benar juga menghargai Papi dan Mami. Mami itu juga orangnya seperti yang orang Manado, yaitu kalau bicara tidak banyak, tapi sekali keluar itu sangat tajam sekali. Tapi itulah tajamnya di tajam Mami ke anak-anaknya, apalagi ke anak-anak perempuan. Dan satu-satunya cucu yang merasakan model cintanya kayak Papi itu hanya si Berni, karena Berni itu pernah di Jambar, pernah di Jombang juga. Tapi Berni itu yang paling sayang juga sama opanya. Kalau cucu yang lain tidak merasakan begitu tajam. Dan Mami secara pribadi diakui sangat menerima Papi apa adanya, karena Mami itu dibesarkan dari keluarga Sulawesi Utara yang nggak boleh susah, boleh senang terus. Sedangkan Papi ya harus ada masa-masanya di hati. Tapi lah disitulah iman Papi dan Mami, mereka terus relasinya dibangun dengan sangat luar biasa untuk kami. Dari kecil kami itu sekali gereja selalu diajak bersama-sama sampai SMP. Dan luar biasanya Papi Mami itu setelah pindah di Palbatu, hampir semua adik-adik Papi itu tinggal di rumah dan adik-adik Papi itu tinggal di rumah. Dan sama kerasnya, artinya Om Martin, Om Leo, Om Gede, Om Teti, itu semuanya pasti pernah merasakan bentuk cinta Papi yang luar biasa dan keras sekali. Saya pernah di Gojek Papi itu di daerah, kalau nggak salah Pasaudo. Saya masih SD kelas 4. Ada anak-anak muda, anak SMA, nyebrang, hampir tertabrak, dia berhenti, ada 2-3 orang itu digampar. Nah, saya bingung, satu pun nggak ada yang mengorealkan Papi gitu loh. Dan Papi sampai habis gampar, habis itu gaya gurunya dia mengajak nasihat satu-satu untuk menyeberang, tidak sembarangan. Dan secara khusus juga Mami sabar sekali untuk mendampingi Papi yang cukup keras ini.
dan kami bahagia hari manusia bersama-sama. Nah, semoga kita anak-anaknya terus juga meneruskan nilai-nilai yang selalu diberikan untuk kami menjaga iman akan Kristus dan selalu saling menyayangi dan selalu rukun yang dia mengatakan juga untuk adik-adik kami semuanya dan adik-adik kami semua. Singkat kata, kami bersyukur kita bisa hadir di pada hari ini secara khusus dengan Tuhan dan terus bisa memimpin bisa pada pabrik kami dan masalah kami. Semoga berdoa kita dan semoga kita sekalian juga pada saat nanti selalu kuatkan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya kisah tentang orang tua yang kita peringati pada hari ini sudah disampaikan tadi, dan cinta yang ditunjukkan dalam terutama dalam hidup anak-anak itu tentu juga berasal dari iman akan Yesus Kristus. Dan karena itu kita percaya bahwa dengan iman yang sama itu, ibu kita, orang tua kita ini boleh menikmati kebahagiaan Allah di surga. Tuhan memberkati kita. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami berkumpul dalam nama-Mu di sini, di tempat ini, dalam rangka mendoakan orang tua kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini. Ya Bapak, semoga Oma Justinus Medelita dan Opa Stefanus Leong yang telah meninggal dalam Kristus disambut oleh penghuni surga dalam perjamuan kekal dan dipersatukan dengan para kudus. Marilah kita mohon. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah memanggil Oma Justinus Medelita dan Opa Stefanus Leong dari tengah keluarganya yang sangat mencintainya. Kami mohon ampunilah kekurangan dan dosanya, dan izinkanlah mereka menikmati sukacita kekal bersama Kristus, Bunda Maria, dan Kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau telah membukakan pintu surga bagi Oma Justinus Medelita dan Opa Stefanus Leong. Semoga kami, keluarga yang ditinggalkannya, saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup, dan semoga kami semakin percaya akan sabda-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua yang hadir di sini, semoga kami semakin yakinkan bahwa persaudaraan kami yang diikat oleh kasih-Mu tidak dapat dipisahkan oleh kematian, karena Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Baik, demikian doa-doa permohonan kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan dan mengabulkan semuanya itu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita teruskan dengan persembahan.
kami dalam hidup ini. Persembahan kami pun bukti dari kemurahan yang sekarang kami serahkan kembali kepadamu. Kami pun mohon agar orang tua kami, Ibu Justin Meti Lintang, yang telah Engkau panggil menghadapmu 40 hari yang lalu, Kau pelihara dalam kerajaan surga, dan sertailah kami yang masih berjalan di dunia ini, agar tidak menyimpang dari jalan yang diajarkan putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, selain kekal dan kuasa, bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu tempat kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermana memuliakan Engkau bersama para malaikat dan seluruh rasul surgawi sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
adalah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Leo ke-14 dan untuk kami Ignatius Kardinal Suaryo serta semua rohaniman. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Ibu Justin Metulintan dan Bapak Stefanus Leo, yang telah Kau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggal juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Francis dari Sisi, Santa Clara dan Padre Pio, yang sepanjang masa hidup mereka berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bakti-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita meneguhkan semua doa pujian kita dengan menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai satuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari terkasih di Atlanta Gembala, adalah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagia kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Bukan saya bangsa saudara saya, tetapi saudara saja maka saya akan sembuh. Saudara Kristus mengantar kita sampai ke kehidupan yang kekal. Amin. Yang diperkenankan menerima komuni suci adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan dalam keadaan yang pantas untuk menerima komuni.
Romo Hieronymus Pastor yang kami hormati, umat lingkungan Santa Gabriel yang kami hormati, dan keluarga, rekan, teman, sahabat, dan seluruh umat yang hadir pada sore hari ini di tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Maksud dan tujuan kami untuk mempersembahkan Ekaristi Kudus pada sore hari ini untuk mengenang kembali wafatnya keluarga kami, yaitu kakak kami, papi kami, opa kami, Teh Leo, serta mengingat kembali mengenang wafatnya mami kami, mami, serta oma kami yang tercinta Yusinelli yang meninggal pada 40 hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 bulan September 2025. Untuk itu kami sangat mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian serta Romo mempersembahkan Ekaristi Kudus ini guna untuk memohon kepada Bapa di surga agar orang tua kami, kakak kami, papi dan mami kami dapat diberikan tempat yang layak di surga. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak dan Ibu untuk hadir bersama kami sore hari ini di tempat ini. Untuk itu kami keluarga, sebagai adik, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai cucu, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya guna untuk memberikan doa atas keselamatan orang tua kami, papi dan mami kami. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga doa dan permohonan kita ini dapat dikabulkan oleh Bapa di surga di dalam nama putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi bersama ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyatukan kami dalam perjamuan kudus ini. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Kami mohon pula untuk orang tua kami, Ibu Justine Lintang, yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, dan juga Bapak Stefanus Leon 6 tahun yang lalu. Semoga mereka boleh menikmati kebahagiaan surga bersama dengan semua orang kudus-Mu, dan kelak persatukanlah kami semua dalam kerajaan surga untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, terutama keluarga, secara khusus kami mengucapkan terima kasih terutama atas pengabdian yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Stefanus Leon di persekolahan Pasisi. Tentu sudah banyak jasa yang telah ditorehkan oleh orang tua kita ini, dan tentu juga sudah banyak para murid yang sudah didik dan sudah berhasil dalam hidupnya berkat sekali lagi jasa pengabdian orang tua yang kita cintai ini. Tentu sekali lagi kita percaya bahwa melalui iman yang ditaburkan dalam karya yang Tuhan berikan kepadanya, Ibu dan Bapak kita tercinta ini boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga
surga. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Terima kasih atas keinginan musik yang luar biasa dari kelompok Jumatan Paroki ini luar biasa sudah memilih kita dalam presentasi sore hari ini. Mari kita akhiri pada ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, seluruh rencana, niat-niat baik, upaya-upaya baik, karya-karya yang Tuhan kerjakan kepada kita, anggota keluarga kita di mana saja mereka berada, dan kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kasih dalam rangka mengenang 40 hari kepergian Ibu Justin Bintang dan 6 tahun Bapak Stefanus Sudewo ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.
kepada Paslon Hieronymus Sapantro Kapusin yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Paduan suara Guyup Jumatan dengan Mas Kandan dan teman-teman yang telah mempersembahkan dan mengiringi dengan lagu-lagu Nandita. Bapak Giri selaku Ketua Lingkungan Gabriel dan juga warga Lingkungan Gabriel, kami juga mengucapkan terima kasih kepada suster, bapak, ibu, saudara-saudari semua yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Selanjutnya, berikut kami akan menampilkan tayangan video kenangan kami bersama Oma dan Opa, dilanjutkan dengan persembahan lagu untuk Oma dan Opa dari kami para cucu-cucu.
kita bagi berdiri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami, terima kasih atas berkat kasih-Mu. Kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk mendoakan Bapa dan Ibu Stereo yang telah berpulang ke rumah-Mu di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Setelah mendapatkan santapan rohani, syukur juga kami panjatkan kepadamu atas santapan jasmani berupa hidangan yang telah disiapkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan berkati hidangan ini, sehingga dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam melaksanakan kehendak-Mu. Doa sederhana ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Lia. Selanjutnya kami persilakan pastor, suster, bapak, ibu, saudara-saudara semua untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan oleh keluarga. Terima kasih. Atas berkat Tuhan memberkati.
Sebelum